sebetulnya kalau saya menganjurkan itu mending harga standar aja sudah. Standar, maksudnya standar itu gini, syukur-syukur kalau misalkan dengan budget 5.000 gitu ya bisa dapat kambing indukan yang posisi sudah habis kawin gitu. Nah, karena kalau sudah habis kawin itu kan cepat sudah. Nah, apalagi misalkan belinya posisinya agak kurus, otomatis kan dari segi harga bisa agak minim. Nah itu otomatis kalau belinya agak kurus, kita nggak usah membaca beranak dulu. Nah, dia gemukan dikit, itu bisa dipastikan dari segi harga sudah ada peningkatan gitu loh. Jadi nantinya kan bisa on-round. Jadi indukan nantinya dijual masih dapat untung, anakannya apalagi, nah kan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Purwanto. Tempat saya di Dusun Penggungan, Desa Kelatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Nah, kalau modal untuk peternak pemula, sebetulnya gini ya. Kalau kita berbicara modal, kita nggak usah muluk dulu. Nah, jadi oke, kalau misalkan yang punya modal banyak, ya oke. Tapi kan kalau untuk yang punya modal agak minim, sebetulnya modal itu memang penting, tapi bukan yang terutama. Yang terutama itu adalah kemauan dulu. Kemauan ada, baru nanti didukung dengan modal. Nah, maksudnya gini, kalau kita berbicara modal, nah sekarang yang terutama kita harus punya kandang dulu. Kandang itu kalau misalkan yang ukuran taruhlah 6 meter. 6 meter itu kan tergantung pengaturan sudah. Maksudnya apakah maunya dibikin 2 meteran, apa mau dibikin 1 meter 1 meter. Nah itu tergantung pengaturan. Nah untuk biaya kandang itu mungkin kalau dibuat sederhana saya rasa 4 juta itu sudah cukup. Nah terus kalau masalah isi nanti ya misalkan taruhlah kandang tersebut kan ukuran 6 meter, misalkan dijadikan 6, otomatis kan isinya 6 ekor. Untuk langkah awal mungkin kalau maunya pakai betina 5, pejantan 1 itu juga bisa. Lah terus nanti gini, kalau untuk masalah modal, misalkan untuk langkah awal bisanya beli 2 ekor lah. Sementara waktu kita kan bisa memanfaatkan yang senior lah. Nah, maksudnya nanti kayak yang senior itu misalkan punya banyak, terus nanti bagi hasil ngerawat, punya temen, punya saudara, itu kan bisa. Jadi modal itu bukan yang terutama, memang penting, tapi yang terutama ya kemauan itu tadi. Kalau kemauannya sudah kuat ya nanti modal itu untuk pendukung gitu. Nah kalau untuk yang pemula nggak usah muluk dulu lah, saya rasa melihara taruhlah misalkan maunya langsung pakai pejantan biar nggak ribet ya, sementara mungkin pejantan yang sedang gitu aja nggak masalah, cukup pelihara ini aja dulu, indukan 5, pejantan 1 itu sudah enak. Karena apa, kalau ada pejantan itu nanti enaknya sewaktu-waktu birahi itu kan nggak usah bawa kemana-mana sudah, biar langsung bisa kawin ya, seperti itu. 5 ekor itu sudah cukup, itu nggak lama, itu 1 tahun sudah penuh itu kandangnya. Untuk modal kandang sebetulnya kan kandang itu kan bisa dibuat seminim mungkin. Nah maksudnya itu gini, yang sekiranya biayanya nggak banyak tapi kuat. Nah maksudnya gini, itu cuman yang terutama untuk lantai bawah itu diupayakan di bawah itu memang kayu. Nah kayu, nah nanti misalkan atasnya pakai bambu itu bisa, karena kalau sudah bawahnya itu kayu otomatis paku itu nanti nancepnya di bawah itu kan kuat. Nah seperti itu. Nah, terus kayak sekatannya itu pakai bambu juga bisa. Nah terus untuk atasnya sekarang kan banyak genteng-genteng bekas, itu kan kalau untuk yang maunya minim lah itu kan harganya kan murah. Jadi untuk budget 3,5–4.000 itu sudah layak sudah. Kalau untuk ukuran itu kalau dari bawah ke lantai itu 60–70 itu sudah bagus sudah. Jadi misalkan mau bersihin bawah itu enak sudah. Nah, terus di sisi lain kan kalau agak tinggi itu otomatis kan kalau jauh dari tanah itu kan nggak seberapa dingin kan.
tujuannya ke sana sebetulnya. Nah, untuk ukuran sekat ini kebetulan di tempat saya kan saya pakai 1 meter 1 meter gitu. Jadi kalau untuk yang 6 meter saya jadikan 6. Nah, itu kan tujuannya nanti misalkan beranak itu kalau 1 meter itu 1 indukan itu misalkan nanti kumpul sama anaknya kan nggak keganggu sama yang lain. Maksudnya seperti itu. Tapi bisa juga dipakai 2 meter nanti diisi 3 ekor atau 2 itu seperti itu juga bisa. Nah, itu tujuannya kan juga untuk meminim bahan. Kalau dibuat 2 meter itu bisa untuk meminim bahan. Jadi harusnya ini kan berapa sekatan ini, kalau dijadikan 2 kan bisa ngurangi sekatan gitu. Ya mungkin kalau yang 2 meter misalkan diisi 3 untuk langkah awal, misalkan ada yang agresif galak ya sementara dikasih tampar dulu, diikat dulu gitu, jadi biar enggak berik sama yang lain seperti itu. Kalau perawatan kandang ya cuman ini aja sebetulnya sih. Kadang kan ada yang kalau makan itu ditarik ke dalam gitu. Nah terus nanti misalkan numpuk di dalam ya itu memang minim lah 1 minggu sekali itu dibersihin. Ya kayak disapu atau gimana. Nah itu kan fungsinya di situ kan kalau namanya kotoran itu kan bisa ini apa mengundang semacam kayak penyakit lah gitu. Ya biasanya kalau tempatnya kurang bersih itu kadang gudik seperti itu. Jadi untuk pencegahan makanya kita kan harus harus disiplin, kebersihan itu diprioritaskan. Ya kalau kayu sebetulnya kalau untuk di bawah itu nggak harus muluk, maksudnya nggak harus kayu yang kelas, tapi prioritasnya tetap di yang keras. Jadi nggak harus kelas, cuman yang keras. Nah maksudnya gini, sekarang kalau di sini misalkan kayak mauni itu kan kayu bagus mahal. Nah tapi tingkat kekerasannya itu kan kalah sama yang kayak banji itu kalah. Nah itu dari segi harga dia lebih minim, tapi kekuatannya lebih menjanjikan. Bahkan kalau kenitu itu meskipun sampai 10 tahun itu masih bisa bertahan, cuman itu kalau bisa posisi masih basah itu cepat digarap. Nah, karena sangat keras. Kalau misalkan sampai kering otomatis nanti harus dibor dulu karena paku nggak masuk itu kalau sudah kering. Tapi kalau posisi basah itu masih bisa langsung dipaku. Ya kalau pemula sebetulnya kalau saya menganjurkan itu mending harga standar aja sudah. Standar maksudnya standar itu gini, syukur-syukur kalau misalkan dengan budget 5.000 gitu ya bisa dapat kambing indukan yang posisi sudah habis kawin gitu. Nah karena kalau sudah habis kawin itu kan cepat sudah. Nah, apalagi misalkan belinya posisinya agak kurus, otomatis kan dari segi harga bisa agak minim. Nah itu otomatis kalau belinya agak kurus, kita nggak usah membaca beranak dulu. Nah, dia gemukan dikit, itu bisa dipastikan dari segi harga sudah ada peningkatan gitu loh. Jadi nantinya kan bisa on-round. Jadi indukan nantinya dijual masih dapat untung, anakannya apalagi, nah, kan seperti itu. Ya yang perlu diyakinkan itu gini, maksudnya etawa itu memang menguntungkan. Ya gini aja sudah, kalau misalkan ada teman yang mau sharing, mau buktiin seperti apa sih, apakah bener, nah monggo datang ke sini. Bahkan kalau perlu gini aja sudah, coba suruh tanya sama lingkungan saya tuh dulu gimana, maksudnya ekonomi saya seperti apa. Nah, dengan saya beternak kambing etawa terus sekarang hasilnya gimana, nah gitu. Mungkin kan kalau tanya sama kayak tetangga itu kan mungkin jawaban itu kan lebih akurat, lebih nggak dibuat-buat. Nah soalnya kan kadang ada kan maksudnya oknum misalkan ngomongnya gini-gini tapi tujuannya kan cuma sekedar untuk pemasaran, itu bisa jadi. Tapi kalau saya ya alhamdulillah terbukti gitu. Jadi biar lebih enak tanya sudah sama lingkungan saya, nih kan enak sudah. Oh iya ternyata benar.